For them, they wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. And we'll see, but we'll have some information by the end of the day. We're talking to them. And, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. A lot of our people have been killed. A lot of your fellow soldiers have been killed over the years by Iran. The roadside bomb. Soleimani, I killed Soleimani. Pemirsa, berakhirnya gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran kembali membuka ketegangan baru di kawasan Timur Tengah. Blokade di Selat Hormuz yang masih berlangsung menjadi salah satu titik krusial yang memperumit proses negosiasi. Tembakan ke kapal kargo Iran memicu efek domino. Gencatan senjata runtuh, upaya diplomasi batal, dan Selat Hormuz kembali menjadi titik panas dunia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Tia Mariatul Kiptiah, pengamat hubungan internasional. Bu Tia, ini bagaimana Bu Tia melihat berakhirnya gencatan senjata 2 pekan ini dengan blokade Amerika di Selat Hormuz yang mungkin menjadi turning point dan juga serangan Amerika ke kapal kargonya Iran ini, apakah langsung otomatis menggagalkan negosiasi atau bagaimana nih Bu Tia? Sebenarnya kita ada harapan untuk round 2 ya. Beberapa kali saya menyatakan analisis saya di berbagai media bahwa round 2 ini akan terjadi kembali karena saya melihat bahwa Pakistan cukup effort untuk bisa mempertemukan kembali kedua negara, meskipun dari beberapa scholars dan analis yang fokus dengan Timur Tengah itu memberikan beberapa input bahwa mediator mestinya diganti dan representatif dari Amerika Serikat juga ada penambahan, tidak mesti dari wakil presidennya J.D. Vance, kemudian ada Kusler dan Witkoff, tapi juga bisa ditambah dengan bidang lain yang terutama mengerti tentang diplomasi. Dan kita semua berharap, Mbak Raisya, sebetulnya. Tapi ini posisinya Amerika Serikat itu tidak pernah diam, terus melakukan provokasi. Bahkan yang sangat mengkhawatirkan terakhir itu adalah Amerika Serikat menyatakan akan menginvestigasi, mengawasi kapal-kapal Iran yang berlayar di area Selat Malaka begitu ya, di kawasan Indo-Pasifik. Ini tentu akan memperluas konflik ke area Asia Tenggara dan juga ke Asia Timur. Nah ini saya melihatnya merupakan tindakan provokasi. Belum lagi ditambah sekarang dengan penyerangan terhadap kapal kargo Iran yang itu ada di area Hormuz begitu ya. Tentu Iran akan marah. Jadi setiap kali ada tindakan dari Amerika Serikat, Iran meresponnya sangat cepat dan langsung marah begitu ya, yang langsung ngambek istilahnya. Jadi tidak ingin kembali kepada negosiasi. Nah ini jadi sangat sulit apakah round kedua ini akan kembali terjadi di Pakistan atau memang ini akan lama lagi. Jadi mungkin ini ke depan Mbak Raisa diprediksi hanya memperpanjang ceasefire atau memperpanjang gencatan senjata, dan khawatirnya tidak ketemu titik yang sama antara Iran dan Amerika Serikat, Mbak Raisa. Apakah akan ada pengaruhnya jika mediatornya diganti seperti itu, Bu Tia? Ya. Seharusnya ada ya, tergantung siapa yang menjadi penggantinya. Tapi kalau misalnya, kan ini masuk nominasi itu ada 3, Mbak Raisa. Pertama itu adalah Turki, Mesir, dan juga Pakistan. Tiga-tiganya merupakan negara-negara yang cukup baik, mempunyai hubungan yang baik dengan kedua negara, baik dengan pihak Amerika Serikat ataupun dengan Iran. Tapi memang tidak cukup kuat untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak. Nah kita sudah melihat bagaimana di Islamabad misalnya ya, mereka deadlock ya sudah pulang masing-masing, dan Pakistan betul-betul hanya penyambung supaya mereka bisa bertemu begitu. Kalau misalnya diganti, posisi negara itu harus cukup kuat, artinya cukup disegani Amerika Serikat juga dan membuat Iran juga percaya begitu. Nah kita sekarang melis ada 2 negara misalnya Rusia dan Cina, tapi Rusia kemungkinannya tipis, Mbak Raisa, karena dia juga sedang menghadapi konflik ya, dan dia juga butuh approach terhadap Amerika Serikat berkaitan dengan Ukraina. Nah satu lagi adalah Cina. Tapi sampai hari ini kita belum mendengar statement dari Presiden Xi untuk bersedia menjadi mediator. Padahal biasanya Presiden Xi itu cukup aktif ya, Mbak Raisa. Kita bagaimana melihat bahwa hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran itu terjadi karena Presiden Xi, karena Cina. Jadi Cina di situ menjadi mediator meskipun tidak langsung Presiden Xi sendiri, tapi tim Cina melakukan satu negosiasi yang cukup baik sehingga Arab Saudi bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Iran 2019.
Ini bagus. Padahal konflik antara Iran dan Arab Saudi itu cukup panjang. Sejarahnya panjang dan mereka rasanya tidak mungkin untuk berdamai. Nah, lalu jika blokade di Selat Hormuz terus berlanjut, di sisi lain Iran juga benar-benar menutup kembali Selat Hormuz secara total, ini bagaimana implikasinya terhadap stabilitas energi global? Ya, kalau misalnya tidak ada perubahan sikap dari Amerika Serikat, bisa jadi akan cukup panjang menutup Selat Hormuz. Meskipun ini memberikan efek terhadap perekonomian Iran juga, karena Iran tergantung juga dengan penjualan minyaknya ya ke beberapa negara yang memang sudah memiliki deal atau kerjasama dalam hal membeli dan menjual minyak begitu. Tentu ini juga bukan hanya memberikan efek terhadap perekonomian Asia misalnya, terhadap perekonomian Uni Eropa, tapi juga terhadap Iran sendiri. Tapi Iran akan fight itu, akan berani. Lebih baik misalnya kita mengencangkan ikat pinggang, tapi kita di sini memiliki prinsip tegas. Kalau Amerika Serikat menyalahi perundingan, dia akan menutup kembali Selat Hormuz. Dan efeknya itu adalah paling besar terhadap Asia. Suka tidak suka, kita misalnya Indonesia saja ya, mencoba memiliki pilihan lain, yaitu approach terhadap Rusia. Tapi kan memang kondisi harga minyak dengan ditutupnya Selat Hormuz ini kan tinggi, Mbak. Nah, itu harga minyak itu akan mengikuti. Kepada siapapun kita membeli, harga minyak itu akan tetap tinggi. Jadi tidak lantas kita misalnya memiliki sumber lain, yaitu Rusia, dalam gas dan juga minyak, lantas persoalan kita selesai. Dalam ekonomi kita tidak, harga naik minyak itu di seluruh dunia rata. Artinya kita membeli dari siapapun, harganya tinggi, dan itu akan memberikan efek terhadap APBN kita. Dan juga bukan hanya ke Indonesia, di seluruh Asia Tenggara. Kemarin kita melihat bagaimana Filipina sangat terdampak dengan Hormuz ini. Yang paling menyesakan begitu ya, mereka memiliki kebijakan-kebijakan yang kita perhatikan sendiri cukup memprihatinkan di kawasan Asia Tenggara. Dan ke Cina juga demikian. Maka saya pikir kalau ini terus berlangsung lama, karena ini efeknya yang paling besar terhadap Asia, termasuk ke Cina, saya pikir Presiden Xi tidak akan tinggal diam. Makanya kita nanti melihat bagaimana setelah pembicaraan dengan Trump, apakah Trump ini akan berubah atau tetap akan konsisten untuk mendengarkan bisikan Israel itu. Kalau misalnya dalam perundingan itu ada satu perubahan sikap dari Presiden Trump, agak melemah begitu ya, kemudian tidak melakukan tindakan provokatif sehingga Iran membuka kembali Selat Hormuz dan mereka kembali bersedia dalam perundingan, artinya pengaruh Xi cukup besar. Tapi kalau setelah perundingan dengan Cina, ternyata Trump tidak berubah begitu ya, tetap melakukan tindakan provokatif, tetap mempressure Iran, dan Iran juga tidak mengalah tentunya ya, karena berkaitan dengan teritori dan sovereignty. Berarti Presiden Xi, Cina tidak cukup banyak mempengaruhi Presiden Trump. Bahwa penutupan Selat Hormuz ini sebagai bentuk pemerasan. Apakah ini framing untuk mendapat dukungan global, dan seberapa realistis ancaman dari Amerika untuk bertindak tegas jika Iran kembali menutup Selat Hormuz? Playing victim tepatnya, Mbak Raisa. Jadi dia yang melakukan, dia yang seolah menjadi korban. Kita kan melihat bagaimana serangan pertama itu dilakukan oleh Israel, kemudian approve Amerika Serikat. Dan segala tindakannya atau decisionnya atau keputusan yang dilakukan Amerika Serikat itu semuanya, hampir semuanya tindakan provokatif, dan saya pikir mostly itu adalah failed atau gagal begitu ya. Dari mulai misalnya tentang strategi bagaimana dia mendekati beberapa negara Uni Eropa untuk gabung dan join untuk menyerang Iran, tidak berhasil. Kemudian cari lagi tuh cara lain, adalah dengan misalnya approach terhadap negara-negara Teluk, memprovokasi, tapi rupanya negara Teluk juga awalnya yang mau join jadi tidak, mereka memilih silent atau diam dan mengamati begitu ya, gagal lagi begitu ya. Kemudian ketiga berhasil memprovokasi dan akhirnya Iran mau berunding, tapi ternyata poin-poin dari Amerika Serikat itu cukup memberatkan Iran, terutama di hal uranium dan front yang ada di Lebanon. Itu juga mereka akhirnya dia juga akhirnya failed lagi. Kemudian melakukan tindakan provokasi, tiba-tiba dia memutuskan untuk memblokade Hormuz, padahal itu bukan teritori dia, tapi Iran tetap masih survive, masih bisa bertahan, bahkan masih bisa mengatur Hormuz. Itu juga failed juga, dan Amerika ikut serta untuk mengatur beberapa kapal komersial melewati Hormuz. Sepertinya juga itu tidak didengar oleh kapal-kapal yang memang sudah diberikan izin oleh Iran. Bahkan ada beberapa negara free seperti Spanyol itu kan free. Jadi di mana letak memerasnya? Kalaupun Iran meminta bayaran, saya pikir ini berkaitan dengan konflik ya, karena memang betul-betul di bawah sanksi, kondisinya diserang terus-menerus, kemudian pemimpinnya semuanya dibunuh begitu. Jadi akhirnya keluar begitu
begitu ya, satu keputusan dari Iran untuk memungut. Dan saya pikir itu bukan pemerasan dalam kondisi konflik seperti ini. Jadi ini adalah merupakan bisa bentuk framing, bisa juga adalah playing victim supaya menarik perhatian dunia untuk bisa pro terhadap Amerika, dan Amerika itu seakan polisi dunia begitu ya, seakan melindungi semua pihak, padahal tidak ada yang merasa terlindungi, tidak ada yang dilindungi oleh Amerika Serikat. Satu, Uni Eropa itu kan bisa call langsung dengan pihak Iran dan kapal-kapal mereka bisa aman melintasi Selat Hormuz begitu. Makanya kan Uni Eropa yang biasanya menjadi aliansi Amerika Serikat diam semua. Karena apa? Karena mereka sudah diberikan izin begitu, dan beberapa negara yang memang sangat strict untuk menolak dengan join dengan Amerika Serikat itu diberikan free kebebasan dan bahkan tidak dipungut biaya sedikit pun begitu ya, Mbak Raisya. Baik, terakhir Bu Tia, ini Ya. jadi seberapa realistis peluang negosiasi putaran kedua, terlebih lagi jika Iran menolak nih untuk melanjutkan untuk perundingan, dan bagaimana posisi negara-negara lain dalam situasi ini? Amerika bisa tidak diam gitu, tidak melakukan tindakan provokasi, tidak menyerang tanker minyak Iran. Kalau Amerika misalnya dalam beberapa hari diam, tidak melakukan tindakan yang menurut Iran itu adalah merugikan pihak Iran, tentu round 2 itu akan terjadi. Tapi kalau misalnya Amerika Serikat tiba-tiba menyerang lagi nih kargonya Iran, atau menutup lagi pelabuhan, melakukan intervensi lagi, Iran pasti akan bertahan. Karena posisinya Iran itu adalah bangsa yang punya harga diri tinggi, dan dia akan mati-matian habis-habisan untuk mempertahankan apa yang menjadi prinsipnya, terutama dalam mempertahankan tanah air mereka, sovereignty mereka begitu. Jadi harus hati-hati sih Amerika Serikat, karena yang dihadapi itu bukanlah bangsa yang biasa mereka hadapi, yang memang cepat menyerah misalnya ya, atau tidak kuat dengan pressure. Nah, Iran agak berbeda. Jadi artinya memang untuk sementara waktu kalau Amerika Serikat itu bisa diam, itu round 2 bisa terjadi. Tapi kalau Amerika Serikat besok nih nyerang lagi, saya pesimis bahwa perundingan di round 2 akan terjadi, Mbak Raisa. Ya, berarti tergantung dari Amerikanya bisa diam Amerika, atau betul. enggak ya. Ya, Iya, kita iya. berharap perundingan putaran 2 bisa terjadi dan perdamaian pun bisa tercipta ya. Terima kasih Bu Tia Mariatul Kiptia, pengamat hubungan internasional, telah berbagi bersama kami. Jadi kita lihat ini pemirsa, pengamanannya seperti ini di sekitaran kota Islamabad ya. Ini jadi lokasi perundingan kedua juga di sana, dan pengamanannya juga diperketat. Tadi selintas kita lihat ada pasukan bersenjata yang selalu bersiaga, ini dia. Pasukan-pasukan bersenjata disiagakan di titik-titik krusial. Pengamanan diperketat di Istana Kepresidenan dan hotel-hotel yang rencananya akan jadi tempat perundingan digelar. Pemeriksaan kendaraan juga diperluas di berbagai titik pemeriksaan. Meskipun tensi meningkat, harapan besar muncul dari kita semua, masyarakat dunia, supaya meja diplomasi kali ini mampu menghasilkan solusi konkret bagi stabilitas kawasan. Tapi pertanyaannya, akankah terwujud perundingan kedua ini? Ya, mata dunia kembali tertuju ke Islamabad, kota yang mendadak jadi panggung bagi dua pihak berseteru yang saling menyimpan hulu ledak di balik panggung. Amerika dan Iran kembali duduk satu meja untuk putaran kedua di tengah konflik yang baranya menyebar kemana-mana. Jika dialog gagal, Trump menegaskan no more nice guy. Sementara Iran menjanjikan perlawanan tak pernah mati dalam badai. Nah, untuk membahas putaran kedua perundingan Amerika-Iran, kita berdialog bersama narasumber istimewa kita, praktisi dan pengajar diplomasi Dina Praptora Harja. Tapi Kak, apakah yang kedua ini akan terwujud Kak? Karena saya dengar Iran juga beberapa kali merasa kecewa dengan yang dilakukan Amerika, bahkan mereka akhirnya menutup lagi Selat Hormuz ya Kak Dina? Kesan saya kecenderungannya Iran itu tutup buku ya untuk periode kali ini, karena beberapa faktor. Pertama, Israel itu masih menunjukkan sikap anti terhadap statement atau permintaan Trump untuk tidak menyerang Lebanon. Dan tadi seperti kita lihat, persiapan di Lebanon itu juga masih dalam situasi yang tegang. Sementara Presiden Aoun dari Lebanon juga masih menolak untuk berjumpa dengan pihak Israel. Artinya trust di sana itu belum terbangun. Kemudian dari sisi yang kedua, kalau dilihat dari statement Trump tadi, itu kan gesture yang ditunjukkan betul-betul jauh dari
menciptakan suasana yang menuju stabilitas. Yang ada masih tetap menunjukkan ancaman. Dan satu kata kuncinya, walaupun Iran ya sekarang itu boleh dikatakan belum banyak didukung oleh negara-negara lain, negara-negara yang pro terhadap Amerika Serikat memilih masih untuk menyebut Iran lah yang harus menahan diri dan mengikuti langgamnya Amerika Serikat. Faktanya kalau kita perhatikan dengan cermat gitu, satu kalimat yang disampaikan oleh tadi pemimpin Iran yang tidak punya, yang harga mati itu sebenarnya kedaulatan Iran. Dan bahwa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan memaksa negara-negara lain untuk mengikuti langgam dia itu adalah kecenderungan untuk imperialisme yang tidak boleh dibiarkan. Belum banyak yang memang mengatakan hal ini, kecuali bahwa hari ini sudah mulai ada statement ya dari Perdana Menteri Spanyol yang mengatakan bahwa Spanyol secara politik dia akan mengusulkan kepada Uni Eropa untuk tidak lagi bekerja sama dengan Israel di pemerintahan yang kali ini. Jadi sudah mulai kelihatan ya pola-pola itu. Jadi sampai suasana itu akan mulai nampak mengucilkan atau setidaknya memberi jarak pada Amerika Serikat. Kesan saya Iran masih akan menggunakan kesempatan untuk mengatakan tidak pada Amerika Serikat dan menguji Amerika Serikat dengan keteguhannya bahwa memang dia menginginkan satu stabilitas di kawasan. Kalau perundingan ronde keduanya tutup buku, lantas ke depannya akan terjadi apakah gencatan senjatanya diperpanjang ataukah nanti akan berlanjut lagi dengan peperangan-peperangan yang ada? Sangat tergantung pada Amerika Serikat dan Israel. Dan kesan saya tidak mustahil bahwa Amerika Serikat dan Israel masih akan melakukan perang atau serangan. Dan Iran sudah siap untuk melakukan serangan balasan. Itu sebabnya beberapa negara yang lain di Timur Tengah itu sudah mengancam ya pada Amerika Serikat bahwa misalnya Uni Emirat Arab yang kita tahu posisinya itu hanya sebelahan saja dari Oman dan berseberangan dengan Iran. Mereka sudah mengatakan bahwa perekonomian mereka sudah makin buruk. Mereka udah nggak punya lagi cadangan devisa karena para investornya juga memilih untuk tidak lagi berada di sana. Dan makanya mereka bilang kita udah nggak mau lagi pakai US dollar. Mereka sudah mulai menggunakan yuan. Itu satu contoh bahwa salah satu sekutu Amerika Serikat karena tidak dibantu apapun juga oleh Amerika terus disandera, memilih untuk berpindah posisi ke lawannya Amerika Serikat, China. Demikian pula negara-negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah yang lain seperti Turki, kemudian Mesir, mereka bikin jalan belakang sekarang, membuat rute baru untuk pelayaran yang tidak lagi perlu lewat Selat Hormuz. Dan mereka bahkan sekarang membicarakan untuk bukan pelayaran lagi, tapi pipa langsung, pipa gas lewat bawah laut di sana. Risikonya ada, pasti ada risikonya. Karena Amerika Serikat seperti kemarin kita dengar beritanya, ingin menyerang siapapun yang mendukung Iran atau tidak mau mendukung dia. Ini berat sekali ya permintaannya. Bahkan dia mau menyerang Iran dimanapun berada di perairan dunia, termasuk di Selat Malaka. Dia mau kejar itu sampai ke wilayah yang sangat jauh, di wilayah yang notabene sebenarnya nggak ada urusannya gitu ya dengan masalah Iran. Ini kan artinya memang eskalasi ini masih akan terus meningkat. Kemungkinan besar negara-negara yang lain pun masih menunggu nih, jangan sampai mereka menjadi sasaran tembak juga dari Amerika Serikat. Tapi dengan pemetaan yang ada sekarang, nampak menurut saya Amerika Serikat betul-betul dalam posisi yang tidak mudah juga. Kalaupun dia terus melontarkan ancaman, semakin sedikit juga negara yang mau berpihak atau berteman dengan Amerika Serikat saat ini. Tutup buku itu apakah memang sudah menjadi, apakah sudah dikunci maksud saya, ataukah masih ada peluang untuk Iran sebenarnya membuka hatinya kembali, membuka diri lagi, karena ini kan berkaitan dengan keadaan ekonomi global gitu ya, Kak Dina ya? Ya, masih. Tapi kalau Trump tidak lagi mengulang polanya, karena polanya kan selalu begitu ya. Setiap kali mau ada negosiasi, ancamannya adalah untuk menekan, menghancurkan, merusak kedaulatan dan mengambil alih apa yang dimiliki oleh
Iran. Tempo hari ketika ada gencatan senjata ini kan yang kemudian langsung dibombardir masuk itu adalah untuk mengambil uranium. Semua program yang ada di Iran juga dihapuskan ya, program nuklir. Buat Iran itu adalah satu identitas kedaulatan bangsanya dia. Dan itu harus diselesaikan lewat meja perundingan, bukan lewat dipaksa. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini nggak ada titik temu, itulah yang tadi saya bilang harga matinya itu adalah selama Trump masih terus mengulang pola itu. Dan kalau memang Trump nggak bisa berubah, jangan-jangan selama Trump masih berkuasa, orang harus lewat jalan belakang ini. Tapi kalau karakteristik Iran sendiri, Kak Dina, apakah kalau misalnya negosiasi berjalan baik, semua pihak mengikuti arahan yang idealnya begitu, tapi bukankah Iran menjadi negara yang dalam hal ini banyak meruginya ya? Ali Khamenei udah gugur, Larijani gugur, dan situasi beberapa negaranya juga diserang. Apakah mereka memiliki katakanlah dendam begitu di masa lalu ketika melakukan pertimbangan perundingan? Dalam hubungan internasional, relasi antar negara itu tentu dinamis. Yang hari ini terjadi, kita nggak tahu juga dalam 1-2 tahun akan terjadi apa, tergantung dari apa yang berkembang di kawasan itu. Satu yang selalu rentan terhadap Iran adalah karena dia bangsa Persia secara umum itu selalu berhadap-hadapan dengan bangsa Arab plus juga Israel. Jadi tanpa ada masalah Amerika sekalipun, sebenarnya situasi di kawasan Timur Tengah itu sangat kompleks ya untuk menciptakan satu stabilitas dan perdamaian. Jadi tarik-menarik kepentingannya itu bukan satu hal yang straightforward bisa langsung nampak begitu. Jadi kalau kita bicara soal Iran ke depannya, sebenarnya jalan masih panjang sekali. Tapi minimal untuk Iran, ada satu hal yang dia kini miliki yang sebelumnya dia nggak punya, yaitu bahwa Selat Hormuz bisa dipegang sebagai hak kedaulatan dia. Demikian pula program nuklir masih tetap bisa dia tegaskan sebagai satu hal yang tidak boleh lepas dari identitas Iran gitu. Jadi hal itu sebelumnya kan nggak ada. Kalau klaimnya tentang teritori wilayah Selat Hormuz, berarti yang paling berhak adalah Iran untuk melakukan hal itu ya? Kalau dalam UNCLOS atau Konvensi Internasional untuk Laut, itu negara pantai punya hak untuk dilibatkan dan ikut menentukan arah dari pengelolaan laut yang ada di wilayah dia. Dan karena choke points di Hormuz itu sangat kecil, sangat sempit, hanya 33 km, wilayah itu ditarik mediannya antara Oman dengan Iran. Dan posisinya nggak boleh wilayah itu juga dipakai untuk sesuatu yang sifatnya non-peace, tidak damai. Jadi kalau Iran menutup, itu sebenarnya logika secara UNCLOS-nya itu adalah dia minta hak untuk dilibatkan dalam proses di sana. Dan itu sebenarnya sah saja, harusnya dibawa ke meja perundingan, bukan ditembaki. Karena kalau dia ditembaki posisinya, berarti wilayah perairan itu dijadikan tempat yang tidak damai, dan itu juga melanggar UNCLOS. Berarti kita nggak perlu bingung ya, jadinya kan sebenarnya kalau mau Hormuz itu dibuka lagi dan kemudian semua pihak itu berdamai, semua harus ada kesepakatan dasarnya secara internasional, dan Iran mau itu menjadi dasar dia nggak diserang lagi kan ke depannya, tidak di Hormuz, tidak di tempat yang lain. Kak Dina, tadi juga seru tuh menarik yang Kak Dina bilang bahwa sekutu-sekutu Amerika sudah mulai berpikir ulang kembali ya tentang hubungannya dengan Amerika Serikat. Saya nggak tahu apakah sebuah pola itu akan mencari jalannya sendiri. Maksud saya, apakah ke depan persepsi baru ini akan mulai terbentuk ketika Cina menjadi mungkin salah satu negara adidaya di sana mungkin, atau Rusia di sana? Apakah akan ada persepsi baru di masa depan dunia ini, Kak Dina? Yang pasti Rusia dan China tidak akan lagi mundur ke era sebelum terjadi perang Iran ini. Semua akan move forward, maju ke depan. Semua akan berpegang pada kredibilitas Amerika Serikat, Israel yang dikenal hari ini. Jadi bukan lagi kita menengok ke belakang berdasarkan sejarah, janji, dan seterusnya. Karena sudah jelas pernah ada presiden begitu buruknya, dan infrastruktur yang sudah terlanjur dirusak di negara-negara
mitra-mitra Amerika Serikat, dan juga begitu lamanya ya proses penyanderaan akibat kejadian perang antara Israel, Amerika dan Iran ini di wilayah Timur Tengah. Nyandera dalam arti ekonomi akhirnya jadi sangat buruk. Kita tidak ada kepastian usaha juga. Kemudian situasi politik sangat buruk, bahkan krisis kemanusiaan semakin menjadi-jadi. Ini kan kredibilitas yang akan tercatat gitu ke depannya. Jadi Eropa, saya juga menduga mereka akan merumuskan ulang ya relasi mereka itu seperti apa. Yang paling rentan sebenarnya Uni Eropa sebagai satu organisasi mungkin akan lamban berubah, tetapi negara-negaranya secara bilateral akan mulai mencari jalan sendiri. Dan kalau dia digempur ya, Uni Eropa digempur dari bawah kayak gitu, dari dalam itu mulai terjadi perpecahan. Satu yang harus kita waspadai, masing-masing bisa saling telikung juga. Jadi kalau saya ambil contoh kemarin kasusnya Jerman ya. Jerman itu kan seperti raksasa tidur juga. Mereka sudah dilucuti sedemikian rupa, nggak punya tentara gitu kan, dan bergantungnya pada NATO. Tapi sejak ditinggal oleh Amerika Serikat dan dipaksa untuk membayar lebih mahal untuk NATO, mereka bilang siap, kita bayar lebih mahal. Lalu Jerman di dalam negaranya itu ada banyak kubu kan, ada yang kiri, ada yang kanan, dan ada yang paling ekstrim kanan. Yang ekstrim kanan itu yang kita paling takuti ya, bangkit kembali fasisme ala Hitler. Sekarang sudah mulai menginginkan komunikasi yang lebih intens dengan Rusia untuk menyelesaikan masalah energi. Ini bukan jalur Uni Eropa, ini jalur bilateral antara Jerman dengan Rusia, yang tadi seperti saya bilang nggak ada presidennya sebelumnya, tapi sekarang jadi ada. Dan kalau sudah dimulai, sulit dibayangkan juga akan langsung backtrack gitu kan, karena suara AfD ini juga lumayan kuat. Dan dari kunjungan saya terakhir di 2025 akhir kemarin, itu mereka cukup bikin resah ya di dalam negeri Jerman. Jadi perpecahan di dalam kubu di dalam Eropa itu satu hal yang harus kita antisipasi. Belum lagi Timur Tengah ini kalau dia nggak dibantu untuk perbaikan infrastruktur, apalagi negara-negara yang kecil, kemudian Libanon yang sudah saya bilang bangkrut ya, karena dari mata uangnya 1.500 pound per US dollar sekarang jadi 90.000. Jadi kemiskinan itu tiba-tiba langsung merajalela di sana. Siapa yang mau ngangkat mereka kalau bukan dari negara yang mau? Nah, yang mau ini yang sekarang punya uang, yaitu notabene adalah Rusia, UN, apalagi Cina ya. Sekarang dipakai di mana-mana mata uangnya. Jadi memang lebih kompleks memang ke depannya, karena negara-negara ini juga punya agenda sendiri. Jadi bukan saya bilang pasti benign gitu ya, pasti baik ke depannya. Pertentangan antar kekuatan adidaya ini masih akan mewarnai hubungan internasional ke depan. Iran merasa memiliki hak untuk di dalam teritori di Selat Hormuz tersebut, akan tetapi blokade yang dilakukan Amerika Serikat sepertinya berulang kali membuat kesepakatan ini menjadi tidak sesuai dengan arahnya yang disetujui di awal gitu. Nah, kalau Kak Dina lihat, apakah ini akan terus berulang, Kak Dina? Kalau saya melihat temperamennya Presiden Donald Trump dan Netanyahu, dan pertarungan politik di dalam negeri kedua negara ini, karena politik luar negeri itu selalu perpanjangan tangan dari apa yang berkembang di dalam negeri, dan tidak bisa dia selesaikan di dalam negeri, dibuangnya keluar gitu ya. Masalahnya itu kemudian dilempar keluar untuk membuat dia punya kredibilitas, punya kredit politik yang membuat dia masih terus berlanjut sebagai pimpinan, baik Trump maupun Netanyahu. Itu kesan saya masih akan lanjut. Karena gini, dari segi Netanyahu misalnya, Netanyahu itu kan nggak ada ruang negosiasi sama sekali ya untuk duduk bersama koeksistensi dengan negara-negara tetangganya, apalagi Iran. Anti betul dia terhadap Iran, dan karena dia mau merangsek mengambil alih Lebanon, Hezbollah yang sudah ada di sana itu kan dianggap nggak ada gitu. Demikian pula Donald Trump. Donald Trump ini awalnya waktu dia berkuasa lagi yang kedua kali, kita berpikir yang dia cari itu sebenarnya dia sasar itu terutama Cina kan, untuk bisa membalikkan kekuasaan Amerika Serikat supaya nggak defisit terhadap Cina kan. Pikir kita sebatas itu. Ternyata
yang kita lihat dia mulai melakukan banyak agenda sekaligus, plus sambil menghidupkan departemen perang. Jadi bukan lagi departemen pertahanan tapi departemen perang. Dan yang dia kobarkan dari tempat ke tempat, kawasan ke kawasan, semuanya adalah pendekatan militeristik. Sama dengan Netanyahu. Saya kasih catatan juga bahwa Iran tadi, ironisnya nih ya, mereka juga bukan pihak yang lunak sebenarnya. Kalau keras seperti Netanyahu dan Trump, otomatis yang akan muncul ya, emerge dari negara Iran, juga negara pemimpin yang keras. Apalagi yang relatif kemarin moderat, Ayatollah sudah tewas gitu kan. Sekarang penggantinya keras semua ini. Jadi kalau kita bicara soal prasyarat satu perundingan, harusnya kan pihak-pihak yang mau berkomunikasi, membuka pikiran, mencari solusi politik. Tapi kalau nggak mau solusi politik, semuanya mau solusi militer, ya rusak lah gitu kan. Jadi itulah yang kita hadapi sekarang. Kita berhadapan dengan rezim yang sama sekali di semua tempat itu, di 3 negara itu anti terhadap duduk bersama, karena ada hal-hal yang memang nggak bisa dinegosiasikan. Jadi Pakistan kita apresiasi berusaha sebaik-baiknya untuk menjembatani, menjadi interlokutor ya, penyalur informasi, kemudian mengajak komunikasi supaya berubah pikiran. Tapi pada akhirnya kan selalu kembali ke negara masing-masing ya. Kalau harganya terlalu mahal, memberi kesan bahwa kedaulatannya itu sudah dirampas oleh negara lain, pasti nggak ada yang mau. Kak Dina, satu lagi deh Kak. Ini kan apa ya, tadi disampaikan 3 negara-negara ini khawatirnya tidak prioritas pada jalur diplomasi ya, tapi malah militer gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini kan mempengaruhi ekonomi global dunia ya, lagi-lagi ya. Bukankah banyak negara yang juga akan tersentil? Kalau begitu, apakah mungkin akan ada negara yang mencoba untuk terlibat di dalamnya? Mungkin tidak seperti Pakistan yang mencoba memfasilitasi, Rusia, Cina misalnya, entah dengan cara yang lain? Ya, Rusia dan Cina ingin ambil bagian. Satu yang kita lihat disasar oleh Rusia misalnya adalah mengambil alih uranium. Nah, ini saya lihat juga menarik dan bisa negatif juga ya efeknya. Jadi memancing suasana yang makin runcing juga dengan Amerika Serikat. Jadi tapi ya itu aksi reaksi ya. Satu konsekuensi dari Amerika Serikat juga bilang bahwa dia keluar dari JCPOA, perjanjian nuklir yang multilateral, dan sekarang kalau dia berhasil mengambil nih, which is questionable gitu, dia ambil dari Iran, itu akan dia bawa pulang semua tuh uranium. Lah otomatis dari pihak Rusia kan merespon, ya nggak bisa, mendingan ditaruh di saya aja. Dan Iran kecenderungannya mungkin akan lebih percaya sama si Rusia kan, maka dia ngomong itu gitu kan. Sementara kalau si Cina ngambil keuntungannya apa? Penggunaan yuan. Dan Iran kan gara-gara udah nggak bisa pakai mata uang lain, kemudian juga asetnya dibekukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Maksud dia nggak bisa hidup kan, pertanyaannya itu. Juga nggak bisa minta dari IMF atau lembaga internasional yang lain. Jadi memang kompleks kalau saling mengunci itu. Nah mungkin tambahan sedikit nih, kalau Iran itu kan jelas-jelas negara yang dimusuhi gitu ya, diisolasi, mau dihancurkan sebisa-bisanya gitu. Coba kita bandingkan dengan sekutunya Amerika Serikat deh, Jepang, Inggris. Ini kan sebenarnya negara-negara yang akrab, dekat gitu ya sama Amerika Serikat. Kenyataannya dalam situasi sekarang, apa yang mereka lakukan? Ngobrol langsung sama Iran, minta minyak dari Iran langsung. Dan Inggris yang tersinggung pada statement Trump juga memilih untuk pokoknya saya nggak mau ngobrol lagi sama Trump sekarang gitu langsung. Kan. Langsung dia memilih untuk cari teman baru, si Prancis kan ya, yang kemarin ada pertemuan multilateral diinisiasi, bikin solusi sendiri. Jadi ya begitulah ya kalau kerjasama yang lama itu tiba-tiba menjadi usang. Meskipun itu dikecam Trump ya Kak Dina ya. Bagaimana? Langkah-langkah itu meskipun dikecam oleh Trump ya, dianggap tidak lagi sepaham katanya. Ya karena poinnya mau siapa lagi yang mencari solusi kan? Kalau memang nggak bisa diandalkan ya akhirnya masing-masing cari solusi sendiri kan?
Baik, artinya ini masih akan panjang. Kak Dina, kapan-kapan mampir ke studio, kita bisa dialog di sini mungkin nanti. Terima kasih banyak. Boleh, Mas Yeri. Kak Dina ya, sudah Selamat berkenan malam. berbagi. Dalam pertemuan Komite Dana Bantuan Navigasi ke-34 di Singapura, 3 negara sepakat bahwa stabilitas di salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia bergantung penuh pada keandalan infrastruktur dan kerjasama internasional yang berkelanjutan. Langkah preventif diambil sebagai benteng pertahanan memastikan navigasi tetap terbuka dan bebas dari gangguan meski tensi geopolitik global terus memanas. Nah itu pemirsa, kemarin kan kita bicara Hormuz yang mencekam ya. Saat ini Selat Malaka malah mendadak ikut-ikutan terasa kelam. Efek domino krisis global tak lagi sekedar kabar burung. Kapal perang Amerika melintas membuat keamanan dirundung rasa bingung. Punggawa ASEAN tak tinggal diam. Indonesia, Malaysia, Singapura bersatu dalam genggaman. Pertanyaan, apakah 3 negara ini cukup kuat menahan tekanan atau Malaka hanyalah bidak catur baru dalam perebutan kekuasaan? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita, sudah hadir di studio, Direktur National Maritime Institute Namarin, Siswanto Rusdi. Yuda, apa kabar? Baik, Jumpa lagi kita jumpa ya. lagi. Pak Siswanto sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, Selat Malaka sekarang disorot dunia Pak. Tadi saya sebelum kita bahas, ada plasma nanti gambaran lebih lengkap tentang hak lintas transit. Benar itu Pak, dalam UNCLOS itu Iya. demikian adanya? Jadi di selat-selat yang dipakai untuk navigasi internasional itu berlaku hak transit, lintas transit dan hak innocent passage. Jadi itu di seluruh selat di seluruh dunia yang dipakai untuk navigasi kapal-kapal dari berbagai penjuru. Nah, cuman kan ada beberapa selat yang sempit. Oke. Nah, kayak Selat Hormuz. Kemudian kalau Selat Malaka kan lumayan lebar. Nah, di Selat Hormuz itu 2 negara, Iran dan Oman. Sementara di Selat Malaka itu ada 4 negara pantainya, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura. Nah, jadi itu artinya masing-masing negara pantai ini dia menjaga koridornya. Nah, koridor ini tentu ada yang lebar dan ada pula yang sempit. Misalnya bagian dari Selat Malaka adalah Strait of Singapore. SOM, Strait of Malacca and Singapore, atau disebut juga kadang-kadang Selat Phillips. Nah, itu sebetulnya itu lebih ke teritorinya Singapura. Nah, yang di koridor kita ada, yang di koridor Malaysia ada, ini relatif lebih luas. Hak lintas transit itu semua jenis kapal itu boleh melintas. Iya. Maksudnya dengan kebutuhan entah perdagangan, entah minyak, pertambangan, kapal perang, kapal induk Ya, boleh. cuman mereka harus segera keluar. Jadi kecuali kapal-kapal komersial dia boleh masuk ke dalam pelabuhan. Kapal-kapal yang non komersial, terutama kapal perang, dia harus melintas cepat. Tidak boleh berlama-lama di selat itu. Kemudian kapal selam dia harus naik ke permukaan periskop gitu loh, supaya negara pantai, otoritas negara pantainya bisa memantau pergerakan kapal itu, apakah masih ada di perairan itu. Karena bagaimanapun selat yang dipakai sebagai pelayaran, alur pelayaran ini pada prinsipnya adalah wilayah teritorialnya negara-negara yang tadi gitu. Tadi itu ya. Baik, Pak Siswanto dan juga pemirsa, dari Selat Hormuz akhirnya sekarang yang juga bikin masyarakat resah adalah kok malah ke Selat Malaka di Asia Tenggara gitu. Sambil kita lihat di layar pemirsa. Ya, ini lebih familiar ya ketimbang Selat Hormuz. Indonesia, Singapura, Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, ini ya, lihat nih ya, ini kan kita, pantai kita, pantai Singapura. Nah, biasanya dalam hukum internasional ada ditarik perairan teritorial, kemudian itu 12 mil, kemudian nanti ditambah
zona tambahan 12 mil juga, berarti ada sekitar 24 mil. Jadi dari Malaysia ambil, dari Indonesia ambil. Nah, koridor inilah yang menjadi pelayaran lewatnya kapal-kapal perang atau kapal-kapal itu sampai keluar dari selat ini, dari Singapura keluar atau dari sini, dari Port Blair India masuk. Jadi, nah di sini di kita ada pembagian separation scheme. Jadi supaya kapal tidak bertubrukan, diatur lagi kapal ini lewat sini, kapal ini lewat sini. Jadi kayak kita di jalan raya gitu. Ini selat tersibuk di dunia, Pak ya? Tersibuk ini relatif anunya Yud ya. Kalau Presiden Prabowo kemudian Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut 70% lebih arus barang melintas di sini. Sementara di Selat Hormuz mereka menyebutnya hanya 20%. Tapi 20% itu kan lalu lintas energi. Jadi di sini ya segala macam. Ya energi, ya barang umum melintas di sini. Nah, jadi 70% itu karena memang ada pelabuhan Singapura yang dituju oleh sebagian besar dari arus pelayaran ini. Nomor 2, pelabuhan di Malaysia, Tanjung Pelepas atau di Port Klang. Jadi kapal-kapal yang melintas di sini itu sebagian besar ya melintas menuju ke Singapura, Malaysia dan Tanjung Priok. Tanjung Priok di sekitar sini. Pak, mungkin dijelaskan tentang ini kembali Pak, selat ini. Ini saya baca 1/4 volume dagang minyak dunia, kemudian titik tersempit 2,8 km. Per tahun lebih dari 90.000 kapal. Artinya aktivitas di sini juga cukup sibuk dan ketat Pak pengamanan di sini menurut Pak? Iya, jadi di sini di Singapura ada yang disebut Marine Electronic Highway. Oke. Jadi itu adalah satu mekanisme digital supaya menghindari tubrukan. Saking padatnya jalur. Tetapi ya di Selat Philips ini, di Singapura ini yang memang sempit. Sempit gitu. ya. Tapi kalau di sini luas. Di sini luas. Jadi di sini peluang terjadinya tubrukan atau collision masih tipis. Tapi kalau di sini sampai diberlakukan Marine Electronic Highway supaya kapal itu menjaga posisi masing-masing supaya tidak terjadi tubrukan. Karena ada beberapa kasus terjadi tubrukan di sekitar sini. Oke, baik. Melibatkan kapal tanker ada, kapal kargo umum ada. Kalau jalur lintasan kapal dunia itu melintas ini berarti ke arah mana Pak? Ini apakah kan sebagai jalur cepat atau gimana? Jadi sebetulnya kan ini dari Samudra Pasifik ke Samudra India kan. Jadi dari benua Australia, ini rutenya ke sini kan, ke sana itu Australia itu. Artinya tidak hanya tujuan ke sini saja tapi juga sebagai jalur lintasan kapal-kapal dunia. Iya, tapi kapal besar sekarang itu sudah pindah ke Natuna. Ke Natuna. Iya, jadi kapal besar tidak lagi atau sedikit yang melewati sini karena saking padatnya, dia akan lewat di Selat Lombok di sana, kemudian Selat Makassar, Selat Wetar di sana. Di sini ini kapal-kapal yang relatif kecil, kemudian kapal-kapal yang angkutan barang umum. Tapi kalau tanker, super tanker sudah ke Laut Natuna. Tadi Pak Siswanto disampaikan dari penasihat ahli Iran ya, bilang katanya ya intinya dari pernyataan dia kita harus waspada karena teritoria termasuk Selat Malaka ini ya wilayah regionalnya yang bertanggung jawab menjaga, tidak boleh ada asing. Tanda kutip dia mungkin Amerika atau siapa gitu. Jadi begini, Amerika memang sangat ingin ikut cawe-cawe ya mengamankan selat ini. Ada beberapa skema kerjasama keamanan maritim yang diluncurkan oleh Amerika, misalnya Regional Maritime Security Initiative. Itu Amerika pengen menggandeng Malaysia, Singapura, kemudian
Indonesia masuk di dalam skema keamanan maritim Selat Malaka. Tetapi oleh kita ini ditolak karena Selat Malaka ini serahkan saja pengamanannya kepada 3 negara pantai tadi. Tetapi jangan lupa Singapura ini kan temennya Amerika. Di Singapura itu wirawiri kapal-kapal Amerika. Ke sana ya? Ya ke sana, sebutlah saja itu Changi Naval Base misalnya. Nah itu tempat kapal-kapal perang Amerika yang mungkin dari Pasifik atau dari mana gitu singgah di Singapura. Boleh kita sebut pangkalan militer Amerika di Singapura? Ya kita nyebutnya memang itu sebetulnya disebut Changi Naval Base. Tetapi Amerika dan Singapura kan memiliki perjanjian kerjasama pertahanan. Jadi kapal itu masuk di sana, isi bensin, tukar kru atau beberapa kru malah berlokasi di situ gitu loh. Jadi artinya di dalam 3 negara pantai ini ada satu yang sebetulnya dalam tanda petik Ya. temannya Amerika gitu loh. Pangkalan itu sama nggak Pak fungsinya dengan pangkalan militer yang ada di negara-negara Teluk itu Pak? Agak sedikit beda, tetapi ya di situ bisa kapal Amerika bisa sandar, bisa mengisi bahan bakar, bisa mengisi bahan makanan, kemudian pelautnya bisa bertukar, nanti naik yang sudah di sini di Singapura naik, yang ini turun gitu bisa. Nah di kita kan ini biasanya cuman sehari 2 hari ya, kapal-kapal itu berlabuh di Tanjung Priok misalnya, kunjungan pelabuhan atau port visit gitu. Kalau di Singapura lebih dari sekedar port visit gitu. Baik. Kita akan simak dulu ya Pak Siswanto dan juga pemirsa. Ini seperti yang disinggung tadi, Menlu Singapura mengklaim Selat Malaka lebih strategis daripada Selat Hormuz. Kita simak pernyataan Menlu Vivian Balakrishnan awal bulan April ini. Be aware that in fact if you add up all the maritime oil, crude and refined, you might be surprised that actually more flows through the Straits of Malacca and Singapore than even the Straits of Hormuz. If you think about global trade, container trade, there's far more flowing through this place. And the most important geographical fact, which most people are not aware of, the narrowest point in the Straits of Hormuz is 21 nautical miles. Guess what the narrowest point in the Straits of Singapore is? It's less than 2 nautical miles. So do you understand now why we have to take a categorical position that international law and UNCLOS is the constitution of the oceans, and this is a right. Freedom of navigation as a right and not a privilege for ships. Ya, itu tadi Pak Siswanto, tanggapan dari Menlu Singapura. Bagaimana Pak respon Pak? Ya, jadi menurut saya ini bentuk reaksi Singapura sebagai satu negara yang perannya besar, tetapi gara-gara Selat Hormuz menjadi tidak ada artinya. Jadi mata dunia sekarang tertuju ke Selat Hormuz. Dengan dampak ekonomi yang luar biasa. Sementara Singapura itu seperti klaimnya Vivian juga penting, tetapi kan kapal yang masuk ke sana itu kan kapal kontainer gitu loh. Kapal-kapal tanker itu kan dari selat sana juga, dari Teluk Persia juga gitu loh. Masuk ke dalam refineries yang ada di Singapura, kemudian nanti kita beli atau bahkan minyak itu sudah kontrak dengan kita, cuman disuling di Singapura. Jadi sebetulnya ini semacam pengingat bahwa Singapura ini juga gede loh gitu. Singapura juga bisa memberikan pukulan pada ekonomi dunia, tetapi kami tidak mau. Jadi saya membacanya seperti itu ya? Gitu loh. Tetapi kalau memang Singapura pengen ya tutup aja gitu, karena kan keseratnya sempit gitu loh, kan cuma 2 nautical mile gitu. Tapi maksud saya
sebetulnya tidak apple to apple membandingkan Selat Hormuz dengan Selat Singapura atau Singapura, Selat ya. Philips itu enggak Karena kecil ya. kecil gitu. Dan apa perdagangan yang disebut tadi itu kan lebih ke perdagangan non energi. Pak Siswanto, kan tadi yang disebutkan kecil ya. Berarti kan lokasi di sini kan tadi kita bahas ya. Di sini kan juga ada teknologi yang Pak Siswanto sebut tadi. Marine Electronic Highway. Marine Electronic Highway. Nah, ini kan Selat Malaka di sini Pak ya. Kalau di sini bagaimana Pak jaminan keamanan pelabuhan-pelabuhan yang ada di sini, kemudian memastikan bahwa kapal-kapal yang melintas di sini dalam koridor yang sesuai aturan? Nah, jadi begini, masing-masing otoritas negara pantai Selat Malaka ini punya yang namanya VTS, Vessel Traffic System. Jadi kapal-kapal yang melintas di sini dibaca EAS-nya, Automatic Identification System-nya. Jadi ini kapal nih, di sini katakanlah ada stasiun radio, stasiun pantai, dia bisa membaca AIS-nya kapal ini. Oh, dia berada di dalam koridornya. Jadi ini kayak kita pakai Google Maps atau apa di mobil. Jadi terbaca. Jadi cuman ini kan dia berbasis EIS. Kalau EIS-nya mati atau dimatikan, tidak terbaca oleh stasiun di sini. Nah, ini yang menjadi menurut saya sedikit rawan ketika kapal-kapal masuk, dia tidak menghidupkan identifikasi kapalnya, sehingga tidak dibaca. Nah, sementara yang di sini saya tadi Marine Electronic Highway itu lebih kepada peta digital. Peta digitalnya ya. Jadi dengan menggunakan peta digital, kapal-kapal itu sudah ketahuan gitu loh. Jadi peta digital itu jadi kayak kita membaca, oh di sini ada sini, sini ada sini. Nah, kemudian di sepanjang selat ini ada yang disebutnya strait rep, jadi strait reporting. Jadi seluruh kapal harus melapor ke stasiun pantai tadi. Entah itu di Singapura, atau itu di Indonesia, atau Singapura. Tergantung koridor mana yang mereka lalui. Pak, kalau Selat Hormuz kan sekarang ini yang megang kunci itu Iran ya Pak? Iran, betul. Nah, kalau Selat Malaka ini pemegang kunci utamanya ada nggak sih? Atau 3 negara itu? Iya, 3 negara itu. Jadi beda Selat Hormuz. Selat Hormuz itu seluruhnya teritorial Iran. Yang 33 kilometer itu di Iran sebagian besar ya. Terus ada juga di Teluk di Oman. Oman kan? Iya, Oman. Cuman kan Oman itu kan wilayah perairannya itu berbatu karang. Sehingga kapal sulit navigasi di situ. Akhirnya kapal ini sepenuhnya lebih ke sisi Iran gitu. Dan disinilah Iran memantau pergerakan itu. Gitu. Jadi sebetulnya di sini ada Iran, di sini ada Oman. Mereka berbagi Selat Hormuz, tetapi jatah atau koridor yang banyak dipakai oleh pelayaran internasional energi itu di sekitar pesisir Iran. Oh begitu. Pak, tadi disampaikan bahwa 3 negara, Singapura, Indonesia, Malaysia. 4 sebetulnya, karena di sini ada Thailand juga. Thailand ya. Tapi yang berita yang tadi saya baca 3 negara ya? Enggak, itu baru juga. Thailand juga, itu ya sekitar 5, 6, 10 tahun lah baru bagian dari Selat Hormuz ya. Baik, katakan Selat Malaka. Selat Malaka. Katakan 4 negara ini Pak bersiap menjamin keamanan di Selat Malaka. Apakah sudah cukup kuat Pak militer Asia Tenggara, 4 negara termasuk ini? Jadi begini ya, sebetulnya jangan dipahami ke-4 negara ini itu menguasai area ini gitu. Mereka hanya bisa di daerah atau koridornya masing-masing. Wilayahnya masing-masing. Iya. Contoh kan misalkan Malaysia hanya di koridor Malaysia sini saja. Indonesia sini saja. Singapura, Thailand. Jadi tidak bisa juga misalnya, bukan tidak bisa, sejauh ada kesepakatan boleh saja misalnya kapal perang ke 3-4 negara ini melakukan masuk ke wilayah masing-masing. Dan itu kan selama ini ada yang namanya Indosin, misalnya Indonesia, Singapura patroli di sekitar Selat Malaka. Kemudian Malsindo, Malaysia, Indonesia itu patroli. Tapi itu di koridor masing-masing gitu. Kemudian ada Thaisindo,
Thailand, Singapura, Indonesia. Itu juga bentuk-bentuk kerjasama mengamankan selat ini, tetapi harus dipahami bukan zigzag atau bukan sembarangan masuk ke wilayah, karena ini teritori berdaulat masing-masing. Gitu. Tidak bisa hanya karena ancaman langsung masuk gitu loh, kecuali diperjanjikan dulu. Berarti ada kemungkinan ketika dia melintas di Selat Malaka wilayah Malaysia diperbolehkan, di tempat lainnya aturannya berbeda lagi? Dia ini Amerika maksudnya. Amerika. Nah, kalau Amerika, bukan hanya Amerika sebetulnya, seluruh kapal boleh melintas. Tadi kan ada lintas transit dan lintas innocent passage. Bisa masuk gitu. Tetapi khusus untuk kapal-kapal perang, dia harus segera tinggalkan koridor ini. Berarti Pak Siswanto, klaim Amerika misalkan dia merasa sedang memantau, menduga ada kapal Iran yang melintas di sini sehingga melakukan pengawasan di sini, itu mungkin terjadi? Kenapa Amerika harus curiga? Orang semua negara boleh masuk kok gitu loh. Jadi disinilah menurut saya negara pantai juga harus merespon Amerika. Kita kasih semua negara hak. Dapat poinnya. Iya gitu loh. Kok kamu mau kejar kapal Iran gitu loh. Karena semua negara pun punya hak yang sama. Iya, semua. Ini kan di sini melintas kapal Prancis, melintas kapal Jerman, pokoknya siapa Artinya tidak serta-merta ketika ada kapal dari Iran itu ada kepentingan politik atau berhubungan dengan... Sejauh dia menghormati hak masing-masing negara ini gitu loh. Pertama rapor. Ya clearance lah ya. Kemudian keluar sesegera mungkin, tidak berlama-lama sehingga bisa dinilai menginteli negara pantai gitu. Sejauh itu dia tidak bisa Amerika menyebut wah ini kita mau kejar, ngapain dikejar gitu. Semua negara berhak kok melintas di sini gitu. Nah, ini yang sampai hari ini sayangnya kita belum bersuara. Kita baru sebatas mengumpulkan intel di Batam, di Kepulauan Riau. Tetapi bahwa langkah Amerika itu berpotensi melanggar hukum internasional yang tadi disebut oleh Vivian UNCLOS tadi, kita belum bicara gitu. Ini yang harus kita dorong. Hormati dong hak-hak negara pantai ini. Yaitu silahkan bernavigasi, bermanuver di perairan ini, tapi ada innocent passage, ada transit passage. Satu lagi Pak. Pertanyaan netizen yang umum ini Pak. Berarti Selat Malaka akankah jadi Hormuz kedua? Agak berat. Agak berat. Karena apa? Siapa yang ngeblokir seluas ini? Selat Malaka itu sekitar 600 mil laut lebarnya. Dan itu ada di Malaysia, ada di Indonesia. Memang yang agak kecil di sini. Di Singapura tadi yang disebut ya? Iya, agak kecil. Siapa yang mau memblokir segede itu? Berapa kapal yang dibutuhkan? Terus apa kapal-kapal itu boleh memblokir di wilayah orang lain? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Dia bisa memblokir sebatas di teritorinya. Wilayahnya saja. Wilayahnya. Nah, ketika teritori itu diblokir, ini kan memang saking gedenya bisa tetap lewat gitu. Jadi blokirnya nggak efektif. Tidak seperti di Selat Hormuz, selatnya sempit, begitu diblokir dia terkunci. Nggak ada yang bisa keluar ataupun masuk gitu. Baik, menarik. Pak Siswanto terima kasih ya Pak sudah berbincang. Nanti kita bisa ngobrol kembali Pak ya. Terima kasih.